Hemiparesis adalah kondisi kelemahan otot pada salah satu sisi bagian tubuh sehingga sulit untuk digerakkan. Hemiparesis merupakan dampak dari penyakit stroke non-hemorrhagic yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak atau non-traumatik berupa defisit neurologis vokal atau global yang berlangsung 24 jam atau lebih, bahkan dapat langsung menyebabkan kematian. Patofisiologi pada hemiparesis itu sendiri yang pertama terjadi trombosis atau pembentukan trombus gumpalan darah di arteri otak yang menyebabkan sumbatan pada aliran darah. Trombus ini biasanya terbentuk karena adanya plak aterosklerotik pada dinding arteri. Yang kedua itu terjadi embolia, gumpalan darah atau material bagian lain dari tubuh emboli yang bergerak melalui aliran darah dan menempel di arteri otak kemudian menyebabkan sumbatan aliran darah. Yang ketiga itu terjadi iskemia. Akibat sumbatan tadi, aliran darah ke bagian otak tertentu menjadi terhambat, menyebabkan iskemia atau kekurangan oksigen yang cukup untuk menjaga fungsi jaringan otak. Selanjutnya itu terjadi nekrosis, jaringan otak yang terkena iskemia akhirnya mati akibat kekurangan oksigen dan nutrisi mengakibatkan infraks cerebral. Selanjutnya atau yang terakhir itu terjadi edema. Nah, setelah iskemia tadi, terjadi penumpukan cairan di sekitar area yang terkena, yang dapat memperburuk kondisi dengan menambah tekanan pada jaringan otak yang sehat. Itulah yang menyebabkan terjadi hemiparesis atau kelemahan atau bahkan kehilangan sebagian fungsi otot pada satu sisi tubuh akibat adanya gangguan pada jaringan otak yang kemudian akan menyebabkan gangguan mobilitas fisik pada si penderita. Baik, selanjutnya itu kita melakukan tes sensorik. Di tes sensorik ini yang pertama ada tes untuk nyeri superficial, di mana tujuan dari tes ini untuk membedakan antara permukaan yang tajam dan permukaan yang tumpul. Posisi pasien duduk dengan tangan fleksi elbow 90 derajat, lalu kita mengenalkan kepada pasien bahwa ini permukaan yang ini tajam, ini tumpul, ini tajam, dan ini tumpul. Selanjutnya kita menyuruh pasien untuk menutup mata, tutup mata. Lalu kita bertanya kepada pasien, ini tajam atau tumpul? Tajam. Ini tajam atau tumpul? Tumpul. Ini tajam atau tumpul? Tajam. Ini tajam atau tumpul? Tumpul. Nah, setelah itu untuk interpretasi dari tes ini dianggap positif jika pasien tidak dapat membedakan antara permukaan yang tajam dan permukaan yang tumpul. Selanjutnya itu kita melakukan tes suhu, di mana tujuan dari tes ini adalah untuk menguji kemampuan tubuh merasakan suhu. Kita melakukan tes ini dengan menyentuh bagian tubuh pasien menggunakan tabung yang berisi air atau gelas yang berisi air dingin yang bersuhu 5-10 derajat dan air panas yang bersuhu 40-45 derajat. Cara melakukannya itu pasien duduk dengan tangan fleksi elbow 90 derajat, lalu pasien disuruh menutup mata, tutup mata tak. Lalu kita menempelkan gelas yang tadi yang berisi air panas atau air dingin ke permukaan kulit pasien, lalu kita menanyakan sensasi apa yang dirasakan oleh pasien. Ini apa kita rasa, panas atau dingin? Panas. Yang ini kita rasa panas atau dingin? Dingin. Nah, untuk interpretasi dari tes ini itu dianggap positif jika pasien tidak dapat membedakan antara suhu panas dan dingin. Selanjutnya itu ada tes sensasi taktik dan raba. Dengan posisi pasien duduk, tangan fleksi elbow 90 derajat. Adapun tujuan dari tes ini untuk mengetahui apakah saraf-saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sensasi ke otak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu untuk prosedur pelaksanaannya, pasien disuruh menutup mata. Lalu kita berikan stimulasi ringan ke telapak tangan pasien. Setelah itu kita bertanya kepada pasien apakah pasien merasakan sentuhan atau tidak. Ada sentuhan dirasa? Ada. Selanjutnya itu ada tes sensasi gerak dan posisi. Untuk tujuan tes ini untuk menilai kemampuan pasien dalam koordinasi gerakan, tubuh mengenali arah gerakan, kekuatan, dan lebar gerakan. Untuk cara melakukannya sendiri itu posisi pasien duduk dengan tangan fleksi elbow 90 derajat. Lalu kita menyuruh pasien untuk menutup mata, tutup mata tak. Lalu kita memberikan gerakan kepada pasien, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas, dan ini ke bawah. Selanjutnya kita bertanya kepada pasien, ini ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ini ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ini ke atas atau ke bawah? Ke atas.
Ini ke atas atau ke bawah? Bawah. Nah, untuk interpretasi dari tes ini dianggap positif jika pasien tidak dapat mengetahui koordinasi gerakan tubuh dan posisi tubuhnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tes diagnosis, di mana tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pasien dalam mengenali objek hanya dengan sentuhan. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, kita meminta pasien untuk mengenali beberapa benda. Kemudian kita meminta pasien untuk menutup matanya dan mengenali benda yang sudah diberikan tadi. Sudut panjang. Panjang. Untuk interpretasi dari tes ini positif jika pasien tidak merasakan bendanya atau adanya gangguan pada takmil anoksia. Selanjutnya kita masuk ke tes grafkesia. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pasien dalam mengenali tulisan dan angka pada bagian yang akan dilakukan tes. Jadi alat yang digunakan itu bisa menggunakan pensil atau pulpen ataupun jarum tumpul. Jadi kita meminta pada pasien untuk menutup matanya, lalu kita menuliskan beberapa angka atau huruf pada bagian yang akan diperiksa dan meminta pasien untuk menebak tulisan apa yang ditulis. A, C, T. Untuk interpretasi dari tes ini, pasien positif jika tidak dapat mengenali tulisan yang ditulis. Kemudian kita masuk ke tes diskriminasi 2 titik. Jadi tes ini bertujuan untuk mengetahui gangguan dengan cara memeriksa 2 rangsangan tumpul pada 2 titik anggota gerak secara bersamaan. Jadi pada tes ini bisa menggunakan jangka ataupun pinset seperti ini. Kemudian untuk cara pemeriksaannya, di sini kami mengambil pemeriksaan pada ekstremitas atas. Jadi bisa dilakukan pada jari. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, kita meminta pasien untuk menutup matanya. Kemudian kita menusukkan pinset ini pada ujung jari secara bersamaan. Setelah melakukan tes pada ujung jari, kita meminta pasien untuk menilai apakah pasien merasakan perbedaan pada 1 ataupun 2 titik pada tumpuan pada jarinya. Interpretasi dari tes ini adalah positif jika pasien tidak dapat membedakan 1 atau 2 titik rangsangan pada anggota tubuhnya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama ada tes refleks Babinski, di mana tes ini Babinski atau refleks plantar adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengevaluasi masalah neurologis. Tes ini dilakukan dengan cara mengusap telapak kaki pasien secara perlahan dan kuat dengan ujung tumpul palu refleks. Untuk posisi pasien itu dia terlentang dan pastikan sebelum melakukan pemeriksaan itu pasiennya tuh merasakan nyaman dan tenang. Kemudian untuk pemeriksaannya, posisi pasien terlentang, kemudian terapis memegang tulang kering dari pasien. Lalu kita melakukan goresan pada kulit pasien di bawah malleolus extremusnya dari atas ke bawah secara kuat dan perlahan. Untuk interpretasi dari tes ini positif jika ada respon dorsofleksi ibu jari pasien yang disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama ada refleks bicep. Jadi tujuannya dari tes ini adalah untuk memeriksa fungsi lengkung dari refleks C5 dan lengkung refleks C6.
posisi pasiennya itu dia duduk dengan lengannya itu fleksi 90 derajat dan rilekskan lengannya. Kemudian untuk terapisnya itu menggenggam tangan pasien, lalu ibu jari diletakkan pada tendon bicepsnya. Lalu untuk tes refleksnya itu kita lakukan ketukan di atas ibu jari. Untuk interpretasi dari tes ini, positif jika pasien tidak mengalami refleks pada tendon bicepsnya. Selanjutnya kita masuk ke tes triceps, tes refleks triceps, yang dimana dia dilakukan dengan cara mengetuk tendon triceps menggunakan palu refleks, dan tes ini bertujuan untuk menguji fungsi saraf lengan termasuk pada saraf tulang belakang C7. Untuk posisi pasien itu sama seperti tadi, lengan pasien itu di fleksi 90 derajat dan tangan terapis itu menggenggam pada lengan pasien. Kemudian usahakan tangan pasien itu berada pada fleksi dan ekstensi. Kemudian kita ketuk menggunakan palu refleks pada tendon tricepsnya. Untuk interpretasi dari tes ini positif jika pasien tidak mengalami refleks pada tendon tricepsnya. Baik, selanjutnya itu ada tes refleks patella, yang dimana tes refleks patella ini untuk mengetahui kondisi sistem saraf di area lututnya, yang dimana tes ini tuh dilakukan dengan cara kita mengetuk pada tendon patella di sekitar area lututnya dengan menggunakan palu refleks secara cepat. Jadi cara melakukannya itu pasien dalam posisi kakinya menggantung, kemudian kita berikan penyangga seperti ini, lalu kita ketuk pada bagian tendon patellanya pasien secara cepat. Jadi interpretasi dari tes ini itu dikatakan positif apabila tidak ada refleks pada patellanya. Selanjutnya itu ada tes refleks pada tendon Achilles, yang dimana tujuannya ini untuk menilai fungsi saraf motorik dan juga tulang belakang. Jadi cara melakukannya itu jadi pasien dalam posisi terlentang, kemudian kita berikan fiksasi di sini, gunanya itu untuk membantu dia dorsifleksi, kemudian kita ketuk dengan cara cepat. Interpretasinya itu positif jika refleksnya itu normal, dan pasien akan tersentak ke arah permukaan pelantar. Refleks Achilles yang berkurang dapat menandakan neuropatik pada motorik. Baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan pada fungsi koordinasi. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan pada yang namanya nose to finger. Jadi caranya itu tangan pemeriksa berada di sini, kemudian kita minta pasien untuk memegang hidungnya, kemudian arahkan ke tangan kita dengan secara mandiri. Coba arahkan. Nah, jadi interpretasinya itu dikatakan positif apabila pasien tidak dapat menyentuh tangan kita. Yang kedua itu ada tes seperti tadi namanya finger to finger. Jadi cara melakukannya itu sama, tangan pemeriksa berada di sini, kemudian kita minta pasien mengarahkan tangannya langsung ke arah tangan kita secara mandiri. Coba buka kembali. Untuk interpretasinya itu sama, dikatakan positif apabila si pasien ini tidak dapat menjangkau pada tangan kita. Selanjutnya itu ada tes Lomberg test. Jadi tujuannya itu untuk mengukur koordinasi ataupun keseimbangan pada pasien. Jadi caranya itu kita minta pasien untuk berdiri dengan kaki rapat di tempat yang datar. Jika dia bersepatu, kita minta pasien untuk lepas sepatunya. Nah, selanjutnya kita minta pasien untuk menyalurkan tangannya dulu di depan seperti ini. Nah, setelah itu kita minta pasien tutup mata dulu dan pertahankan gerakan ini selama 25-30 detik. Oke, setelah itu sudah 30 detik kita minta pasien lagi untuk buka mata. Nah, di sini kita minta pasien dengan posisi tegak dan diuji selama 25-30 detik.
Untuk interpretasinya itu pada mata terbuka dikatakan positif jika ada pusing dan juga mual itu mengidentifikasi adanya kerusakan pada cerebellumnya. Kemudian pada mata tertutup dikatakan positif jika ada pusing dan juga mual, mengidentifikasi adanya gangguan pada vestibular cochlearisnya. Selanjutnya itu ada tes heel to toe walking atau tendon guide. Jadi tes ini tuh tujuannya untuk menilai keseimbangan dan juga kekuatan pada ekstremitas bawahnya pasien. Nah, yang dimana tes ini tuh kita minta pasien berdiri pada garis lurus seperti ini. Kemudian kita minta pasien berjalan sepanjang 3 meter dengan posisi kaki itu seperti ini. Nah, jadi tes ini itu pasien lakukan selama dengan jarak 3 meter. Coba lakukan, Bu. Dengan posisi lagi. Oke. Jadi interpretasinya itu positif ataksia yang dimana adanya gerakan tidak terkoordinasi dan juga menyebabkan pasien ini terjatuh. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan tes yaitu 6 minute walking test. Nah, tujuan dari tes ini untuk mengukur kapasitas fungsional aerobik dan daya tahan seseorang dengan menilai seberapa jauh mereka dapat berjalan. Nah, adapun prosedurnya, jadi kita letakkan 2 korn, tapi di sini kita menggantinya dengan sepatu saja. Jadi jarak antara 2 itu sekitar 6 meter, anggaplah ini sekitar 6 meter. Jadi prosedurnya kita letakkan 2 korn, tapi di sini kita menggantinya dengan sepatu. Dengan jaraknya itu 20 meter berputarnya. Nah, lalu sediakan stopwatch dan kursi untuk istirahat jikalau nanti pasien kita mungkin lelah dalam proses tesnya. Nah, cara melakukannya yaitu yang pertama rilekskan diri, lalu berjalan dengan cepat sesuai dengan kemampuan dan bukan berlari, teman-teman. Di sini kita berjalan. Nah, terus dari tanda awal ke akhir memutar balik mengelilingi core seperti yang saya lakukan. Nah, ini dilakukan selama 6 menit. Jika merasa lelah atau tidak nyaman, kita bisa berhenti dan lanjutkan. Jika dirasa sudah bisa melanjutkan dengan stopwatch, tetap berjalan. Nah, pemeriksaan ini mengonfirmasikan tiap 1 menit yang berlalu. Teman-teman, interpretasi dari tes tersebut, jika belum jadi tes ini belum memiliki standar nilai normal. Beberapa peneliti menyimpulkan nilainya sekitar 580 meter untuk pria sehat dan 500 meter untuk wanita sehat. Rata-rata 630 meter dilaporkan oleh penelitian lain pada orang dewasa yang lebih tua yang sehat. Baik, teman-teman, selanjutnya yaitu tes heel to knee to toe. Jadi tujuan dari tes ini adalah pemeriksaan neurologis yang menilai koordinasi dan fungsi cerebellum di tungkai bawah. Jadi teman-teman, cara melakukan heel to knee itu mungkin teman-teman bisa melihat video. Pasien dalam posisi berbaring telentang dengan mata tertutup, lalu pasien menekuk lutut dan menempelkan tumit pada lutut yang berlawanan, kemudian lutut diluruskan ke bawah dengan kaki menempel pada kaki sebelahnya sampai ke jempol kaki. Amati kelancaran dan ketepatan gerakan, lalu ulangi dengan kaki sebelahnya. Jadi interpretasi dari tes tersebut yakni positif jikalau hasilnya abnormal. Jika terjadi pasien tidak mampu menjaga kakinya tetap pada tulang tibia atau menggerakkan tumit dari satu sisi ke sisi lain. Baik, teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke tes pemeriksaan MMT atau manual muscle testing. Jadi MMT ini merupakan salah satu bentuk pemeriksaan untuk menguji kekuatan otot yang paling sering kita gunakan. Karena penata laksanaan, interpretasi hasil, serta validasi dan reliabilitasnya telah teruji. Namun demikian, pengukuran dengan manual muscle testing tidak mampu untuk mengukur kekuatan otot secara individual, melainkan grup atau kelompok otot. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan MMT pada shoulder.
khususnya untuk gerakan fleksi. Jadi nanti Bapak angkat tangannya ke atas seperti ini, melawan tekanan tahanan saya. Mungkin Bapak bisa lakukan. Oke. Baik, teman-teman bisa melihat tabel di samping mengenai penilaian dari MMT. Nah, di sini ada nilai 5, yakni otot mampu menggerakkan dengan sendirinya pada ROM yang penuh dengan melawan gravitasi dan tahanan yang penuh. Nah, lalu ada nilai 4 atau baik, otot mampu menggerakkan ROM penuh dengan melawan gravitasi dan tahanan minimal. Lalu ada nilai 3, yakni nilai cukup. Jadi otot mampu berkontraksi dan menggerakkan sendi serta dapat melawan tahanan. Nah, ada nilai 2 atau kurang. Jadi ototnya mampu berkontraksi dan mampu menggerakkan sendi dengan bantuan. Lalu ada nilai 1, otot mampu berkontraksi akan tetapi belum mampu menggerakkan sendi. Dan ada nilai 0, jadi otot sama sekali tidak dapat berkontraksi pada saat dilakukan palpasi. Jadi teman-teman, selanjutnya yaitu pengukuran LGS. Nah, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kondisi pasien, terutama pada bagian yang mengalami kelemahan. Nah, ini itu untuk mengukur rentang gerak sendi atau ROM, range of motion. Jadi untuk melakukan tesnya kita memerlukan alat berupa goniometer. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan tes LGS atau pemeriksaan lingkup gerak sendi pada regio shoulder. Jadi kita ambil satu contoh saja pada regio shoulder. Di sini kita akan memeriksa gerakan fleksi ekstensinya. Mungkin Bapak bisa meniru gerakan saya seperti ini, naik ke atas. Nah, ulang-ulang. Angkat ke atas. Lagi. Oke, jadi teman-teman di sini pada gerakan fleksinya kita dapat di angka 160 derajat atau normal. Baik, selanjutnya di sini ada tabel penilaian dari LGS atau penilaian ROM, range of motion dari sendi. Nah, di sini ada nilai ada regio shoulder, elbow, wrist, hip, knee, dan ankle. Lalu gerakannya ada ekstensi, fleksi, abduksi, eksorotasi, dan endorotasi, dan lain-lain. Lalu letak goniometernya juga ada untuk ekstensi, fleksi. Jadi letaknya itu titik tengah aspek lateral akromion. Mungkin teman-teman bisa baca peletakannya. Nah, yang kolom paling ujung ini yaitu penilaian ROM yang normal. Di sini ada sagittal, frontal, rotasi, beserta derajat-derajat normal dari lingkup gerak sendi tersebut.